selamat siang pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Ova kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema mahasiswa FIB ciptakan HKI berupa aplikasi bantu mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra. Telah hadir bersama saya Ketua Tim Pengembang Aplikasi Yolanda Marcella Binambuni. Halo, selamat siang. Marcel, boleh nggak manggilnya? Boleh, Mbak. Biar kayak penyanyi ya, Marcel. Marcel, gimana kabarnya hari ini, Marcel? Sangat baik. Sangat baik pastinya dong. Kesibukannya apa nih selain mengembangkan aplikasi tentunya? Banyak ya, Mbak. Banyak. Ada organisasi, lomba. Kuliahnya kan masih libur, tapi sebentar lagi jadi siap-siap. Belajar dikit-dikit lah. Waduh, anak rajin nih kayaknya Marcel ya. Kuliah belum mulai udah belajar dikit-dikit nih, patut dicontoh nih pemirsa. Dan juga telah hadir tim PMB Admisi Udinus, Budi Utomo SS. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang Mbak Nadia. Ini pertemuan pertama kita Mas Budi? Betul sekali. Pertemuan pertama, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Sekali, luar biasa. Kalau Mas Budi nggak usah ditanya, kayaknya sibuk setiap hari ya Mas Budi ya? Sibuk setiap hari, keluar terus. Oke, keluar terus. Hari ini di TV-ku dulu ya? Betul, di iya. Kampus Corner dulu. Oke, Marcel ini luar biasa. Ini Marcel salah satu mahasiswi berprestasi Udinus nih. Prestasinya banyak nih Mas Budi, Marcel ini. Nah ini bisa diceritakan nggak nih aplikasi Inclusive Mobile Application of Intermediate English Grammar Course ini maksud dan tujuannya ini seperti apa sih Marcel? Oke, kalau pertama itu saya awalnya melihat ada video YouTube nih. Jadi dia menggunakan aplikasi Smart Application Creator. Itu sebenarnya simple aja. Jadi ini aplikasi yang enggak menggunakan coding, tapi lebih ke kalau misalnya teman-teman tahu Figma atau Adobe XD. Jadi itu sebuah aplikasi untuk menciptakan prototype UI gitu kan. Nah tapi bedanya kalau SAC ini, Smart App Creator, dia UI-nya sekaligus bisa di convert ke APK, jadi bisa berbentuk aplikasi. Nah biasanya ini tuh digunakan untuk guru-guru yang mau menciptakan aplikasi pembelajaran kayak gitu. Nah saya terinspirasi itu dari situ. Oke, jadi terinspirasi dari situ ya Marcel ya. Sehingga membuat aplikasi ini luar biasa. Coba Mas Budi ditebak ini, Marcel ini jurusannya apa? Kalau lihat looknya dan tadi sudah berbicara banyak, kayaknya sih sastra Inggris ya. Wah ketahuan, kayaknya udah tahu dulu kan di belakang layar ini ya kan? Satu fakultas sebenarnya. Oh satu fakultas Iya. ternyata. Ini kalau tapi pemirsa di rumah pasti menebaknya dikirain IT nih Mas Budi. Oh iya. Kayak tadi berbicara mengenai IT gitu dan pinter banget padahal dari sastra Inggris ya. Betul ya Marcel ya? Luar biasa loh, ini jadi tidak menutup kemungkinan ya, karena emang di Udinus itu Betul. sesuai visi misi betul Iya, Mas Budi? betul. Jadi dari semua jurusan yang ada di Udinus itu semua kita bekali dengan IT dan kewirausahaan, Mbak. Jadi semua jurusan apapun itu yang belum punya dasar ya kita bekali dari dasar gitu untuk IT. Oke, jadi tetap semua dari jurusan manapun dibekali dasar IT ya. Iya. Pantesan ini Marcel, aku pikir tadi prodinya IT. Oh gitu ya. Pinter Dari banget ya, Fasilkom, Mbak. IUX gitu. Aku yang ternyata Marcel ini ya. Tapi semua mahasiswa Udinus pasti berarti bisa ya, karena dibekali Bisa, ya. betul. Luar biasa ini. Berarti tadi kalau maksud dan tujuannya nih Marcel tadi kayak belum disampaikan nih. Tadi baru terinspirasi dari sini nih Kak gitu. Tapi maksud dan tujuannya sebenarnya apa sih Marcel? Nah itu sesuai dengan namanya, Intermediate English Grammar Course. Itu salah satu mata kuliah di FIB, terutama sastra Inggris. Nah kebetulan di FIB ini kan terhitung lumayan banyak, karena ada kata inklusifnya, lumayan banyak mahasiswa yang penyandang disabilitas. Nah dari situ terkadang kalau dilihat di kelas kesusahan pembelajarannya. Nah aplikasi ini maksud dan tujuannya untuk membantu mereka, karena di aplikasi ini juga ada suatu fitur di mana bisa ada yang tadi suaranya keluar, jadi mereka nggak kesusahan. Kalau misalnya sebelum itu kan mereka harus mengakses materinya dari PowerPoint. Itu sebenarnya memang ada, jadi ada yang bisa muncul voice-nya gitu. Muncul voice-nya, tapi terlalu ribet gitu. Jadi ini untuk dibuat yang lebih memudahkan simpel mereka. ya. Betul sekali. Jadi memang khusus untuk mereka. Khusus untuk disabilitas tunanetra ya. Betul.
Luar biasa loh, ini mulia loh, sampai ditepuk tanganin nih Mas Budi. Istimewa ya, istimewa banget ini Marcel ini. Nah ini Mas Budi, ngomong-ngomong nih PMB Udinus masih buka kan ya? Masih buka, ini masih kita buka. Sudah di PMDK jalur gelombang ketiga. PMDK gelombang ketiga, gimana nih perkembangannya PMB hingga saat ini? Ya untuk saat ini antusias dari calon Dinusian, calon Dinusian. Ya, calon Dinusian sangat luar biasa ya. Jadi sampai kita itu juga melakukan pelayanan sampai hari Sabtu juga. Ya, betul. That's why tadi aku bilang Mas Budi ini nggak usah ditanya, sibuk terus gitu ya. Bahkan keluar baru hari ini aja, ini betul. Balik ke kandang ya Mas Budi. Masuk kandang lagi. Masuk kandang lagi, biasanya keluar terus ya, betul. keliling terus, luar biasa. Ini berarti antusiasnya di tahun ini meningkat ya dari tahun sebelumnya ya? Dari kemarin gelombang kedua itu di tahun yang sama dengan gelombang yang sama itu mengalami peningkatan, Mbak. Jadi sangat luar biasa, kita juga senang juga. Jadi kerja tim gitu kayak terbayarkan gitu. Nah benar, terbayarkan ya kerja kerasnya ya, keliling-kelilingnya gitu ya, keliling sambil healing tapi pasti. Ya, melipir sedikit. Melipir sedikit. Oh, Oke, Marcel, ini berarti jalur PMDK ketiga. Gelombang ketiga, betul. Marcel dulu masuk Udinus lewat jalur apa? PMDK. PMDK. Iya. Nggak usah ditanya ya Mas ya. Di sini aja berprestasi, pasti sebelumnya juga berprestasi nih. PMDK juga ya. Luar biasa nih Marcel. Nah, tadi Marcel kamu sempat ngasih tahu fitur gitu ya di aplikasi ini gitu. Nah, ini kalau fitur mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail gitu ya, fitur yang ditawarkan di aplikasi ini apa aja sih gitu Marcel? Oke. Kalau fokus utamanya itu kan untuk belajar ya, jadi untuk fitur utamanya pasti materi. Pasti materi. Ada materinya itu sejauh ini kontennya berisi conditional clause sama adverb clause. Untuk kan ini sebenarnya masih agak percobaan lah ya. Tapi ya lancar. Terus untuk yang kedua itu ada kuisnya. Jadi ada fitur kuis di mana setelah belajar nanti bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Betul, iya Mbak. Biasa ini dibikinnya. Dulu Mas Budi dari FIB juga. Betul. Sastra Inggris juga? Bukan, saya malah dari sastra Jepang. Nah, baru mulai Jepang ya? Kenapa? Kelihatan ya? Kayaknya kayak Jepang-Jepang gitu sih. Kayak Jepang-Jepang gitu. Bawang kayaknya. Gitu. Luar biasa ya Mas ya. Tapi berarti kan satu ini ya fakultas ya satu sama fakultas, ya. Marcella ya, ini mulia ya dikatakannya. Betul, ya. karena banyak yang dari FIB itu yang sudah dijelaskan tadi, kita teman-teman satu angkatan saya dulu itu juga banyak yang dari Pertuni gitu ya. Jadi yang disabilitas yang diterima di Udinus itu mohon maaf baru yang dari Pertuni. Dari Pertuni saja. Yang selebihnya belum bisa kami terima karena fasilitasnya kami belum ada gitu untuk yang selain Pertuni gitu. Oke, jadi ini masih baru Pertuni aja. Betul, ya, memang udah ada. Jadi that's why Marcella ini membuat aplikasi gitu ya, tersebut gitu. Namanya cukup panjang ya, Inclusive Mobile Application of Intermediate English Grammar Course. Singkatnya Pak. Disingkat IMA. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kata Marcella jangan disingkat, nggak bisa gitu. Bisa. Oke. Nah ini ngomong-ngomong, apakah Marcel ini sendirian? Kayaknya nggak mungkin ya Mas sendirian. Ya. Kira-kira timnya siapa aja sih dan tugasnya apa-apa saja? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.